Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing ibadah arep surga, dining neraka. Bagus. Untuk kayak bocah. Duhur. Iki mesti ngarep dunia sih kayak bocah. Karena anu mungkin dulu. Allah kita kan salah tiap dino tapi baru sepi pakai bo. Dan lupa dunia. Melarang fala taqroba min hadhihi syajarah. Dan awas ya aja merak-merak itu bukan jangan makan itu. Akhirnya kejadian Aji Maning menjauh menjaga jarak dari pohon itu, malah dipangan itu. Karena di surga itu Nabi belum jadi Nabi, belum masih Adam itu. Makanya kan timbul perdebatan primen nih wong tuh kita pun kali Nabi itu maaf belum jadi Nabi belum. Maka hukumannya adalah pelucutan seragam. Oh udah kan bukil kan maaf ya, bukil sampai seketemunya warok kegodongan ditutup isi. Karena memang sudah tidak pantas memakai uniform surga, dirucut. Iki mau menggu Pancasila tapi anti Pancasila seragam. Nah akhirnya sadar Adam, dasar si iblis ya, maka bertobat. Nah gara-gara bertobat itulah maka Allah menerima tobat Adam, bahkan memberi hadiah. Hadiahnya adalah pelantikan Adam sebagai nabi. Ingat ya, setelah diterima tobatnya Adam dilantik jadi nabi. Nah karena dilantik jadi nabi tugasnya di mana? Mungkin aku jadi nabi tugasnya di surga, jadi dunia tidak. Maka jerawis aja sesuai siaran kacang mulai tugas turun ke dunia. Tugas kamu apa? Tugas kamu adalah memusuhan klan iblis. Maka iblis juga turun ke bumi karena harus bertarung melawan manusia. Jadi bukti ibadah kita kepada Allah adalah lawan iblis. Dan bukti komitmen iblis pada Allah kalau pengen diperpanjang umurnya adalah ngemusuhi manusia. Biar bersahabat dengan iblis. Iki mau nasi goreng setan. Lah setan dibaturi dipangan pisan. bubur setan Di burset lah ke bursetan burset pasar lalu. Dah, mari kita kembali. Fala taqroba min hadi syajar. Konsepnya adalah jangan dekat-dekati pohon. Ayo ukur kalibrasi buat teranya, buat ukurannya. Berapa jarak kamu dengan pohon itu? Alhamdulillah Ustaz 1 kilo. Itulah nilai takwa kamu. Maka selalu kalau pakai fala taqroba, fala taqrobu zina. Enggak ada fala tazni. Larangan berzina enggak ada. Jangan dekati garis demarkasi zina. Semakin jaraknya jauh, takwanya top. Maka takwa artinya jaga jarak. Arti aslinya jaga jarak. Berapa jarak kamu dengan zina? Taat aja maning zina. Mikir zina beur. Itu udah top. Takwanya top. Tapi ada orang yang fatanna menguji diri. Kan ada kan pernah kita kajikan memfitnah diri, membakar diri. Lah urip ning diskotik, kudu kan membakar diri itu. Tipis jarum, bahkan nggak tipis dia berada di tengah-tengah perzinahan itu kan. Oh itu ngeri, jaraknya terlalu tipis dengan perzinahan. Mencari nafkah penuh riba, jarak terlalu tipis dia riba. Itu nilai takwanya 0 itu. Itulah pentingnya hijrah. Jadi takwa adalah menjaga jarak. Maka semantik Al-Quran itu unik. Kalau sudah ada fala taqrabu, selalu ada tilka hududullah fala taqrabu. Apa sih bukan?
Itu semantiknya. Kalau sudah fala taqrabu, ada zina, ada riba, ada kasus tadi Adam, selalu ujung paragrafnya tilka hududullah, itulah batas-batas Allah, fala taqrabuha la'allakum tattaqun. Bukan Allah itu. Ta'allakum tattaqun. Artinya takwa itu jaga jarak. Walaupun para ustadz mengartikan takwa itu ya konon lah teman, nah itu istilah. Tapi arti teknisnya itu, takwa itu adalah merasa takut kepada Allah. Takut apa yang membuat Allah itu marah, itu kita kerjakan. Semakin dia takut, semakin jauh jarak. Nah, Ramadan adalah melatih supaya nilai takwa kita itu besar. Kapan kita uji nilai takwa? Yaitu pada tanggal 1 Syawal. Kapan kita latih? Selama Ramadan. Contoh, lapar. Lapar itu keadaan badan bukan? Keadaan badan. Yang bikin menderita bukan laparnya, tapi keadaan psikis kita. Setan masuk. Mangan aja mangan ini. Kita harus memilih sekarang. Mau tunduk pada perintah badan atau mau tunduk pada larangan Allah. Terus muka jere badan ngelih. Jere Allah tahan sampai maghrib, Kita dia dua di. Jere Allah, ayo. Kamu bisa kurang loh bahasa kamu. Tidak takmil, walitukmilul iddata. Kamu mau nuruti mempertuhan badan kamu. Walitukabirullah ala ma'adab. Ayo, kapan kamu bisa besarkan Allah? Tapi kan semuanya cuma latihan. Karena yang sebenarnya nanti kita hadapi kan 1 Syawal. Semua yang serba latihan itu mudah. Contoh, kita udah pernah kaji, pemadam kebakaran giat berlatih memadamkan gedung, tapi tidak akan sengeri kalau gedung terbakar. Semua sistem latihan selalu lebih mudah dari aslinya. Latihan manjat tebing depan IAIN kan anak cerita kan. Mentir tadur. Dua. Mentir tahu dulu lah. Kemarahin banget. Oh ini jero ya bener ya. Kan IAIN wani di katonak ning jago. Di rumah jumpetaken. Tapi mendaki bukit gunung lebih rumit daripada mendaki tebing. Jadi pahamilah semua hal tentang puasa Ramadan itu cuma latihan, lebih ringan dari aslinya. Aslinya lebih ngeri, setan yang mulai megawe. Kita akan diuji seberapa jauh dari persoalan sebenarnya. Menariknya, selama Ramadan kita berhasil mengalahkan ngelih. Selama Ramadan berhasil mengalahkan ngelak. Dan main macam-macam. Nah mulai 1 Syawal kita diuji sebenarnya. Wani ora zina ya. Ramadan meruah. Ustaz Ajman yang mikir sih. Ngelakuin mikir beor, nah itulah nilai takwa. Jadi mulai tanggal 1 Syawal sampai 30 Sya'ban yang diuji adalah soal takwa itu. Nah, syarat tegaknya takwa adalah kalau kita punya dua modal. Satu, mendayagunakan Al-Quran sebagai hudan, sebagai bayinat dan sebagai furqan. Yang kedua adalah yang dewasa, ibadah kucing dewasa. Iki ya Allah, lamun ning harapan umah golek to barang metu royal wujil bab iki ni kena sapun nutup aurat kena sapun anu imaman lamun lagi salat dewek bener lagi ngimami dawo iki ni ngimama ni kena sapun pengen di alam jamaah. Nah kalau memang lamun lagi jadi imam tumanina berarti lamun lagi dewek ke tumanina. Kayak kayak bocah.
Giliran jadi imam mudah kan. Rukunin dawa, barang lagi degas, dedel. Berarti kan itu pengen dideleng Allah. Pengen dideleng manusia kayak bocah gitu. Pengen dialun. Kita baik. Mal bakal orang yang agamanya tidak dewasa punya nilai takwa mal bakal. Ustaz. Nah, itulah sebetulnya konstruksi bagaimana Ramadan ini disediakan oleh Allah dengan titel tinggi, yaitu la'allakum tattaqun. Bude takwa itu bude. Cuma orang meremehkan persoalan. Jadi tidak mungkin takwa tegak tanpa dua perkara. Satu, tashkurun. Dua, yang syukur.